Assalamualaikum pemirsa, kita kembali di segmen Inspirasi Ramadan dan untuk kali ini kita akan berbincang dengan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Mashkur Musa. Assalamualaikum Cak Ali, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mbak Fitri, baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Ini kan tanpa terasa kita sudah, insya Allah ini tiba di akhir Ramadan seperti itu ya Cak Ali ya. Kemudian sebelum kita mengetahui apa sih sebetulnya makna Idul Fitri atau perenungan seperti apa, ini kita sebulan Ramadan ini untuk Cak Ali sendiri, renungan seperti apa sih yang bisa diambil? Disinilah kita lagi dipertanyakan apakah kita sebagai pemenang atau kalah di dalam Ramadan. Karena teorinya itu mestinya awal itu pemanasan, ya kan? Finalnya itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan hari ini paling akhir. Ya rasanya buat saya ini menyesal sekali ya. Kita belum bisa memaknai begitu masifnya, begitu luar biasanya siang malam misalkan untuk ibadah. Dalam arti mahdhah, dalam arti ibadah langsung ya. Tetapi kita bersilaturahim, kita memenuhi undangan juga harus kita maknai sebagai ibadah. Nah dari situlah rasanya kita harus selalu berdoa. Moga-moga masih dipertemukan kembali bulan suci Ramadan tahun depan. Karena inilah pilihan satu di antara 11 atau 12 bulan yang lain itu, ini betul-betul sealnya, betul-betul diobral pahala kebaikan dari Allah dan itu diberikan hanya untuk umatnya yang disebut manusia itu. Oke, baik. Ini mengenai Idul Fitri sendiri, Cak Ali. Apa sih sebetulnya yang harus kita persiapkan sebagai umat muslim? Tentunya bukan sepatu baru, baju baru, seperti itu, Pak Cak Ali. Jadi begini Mbak Fitri, jadi ada satu hal yang menunjukkan tujuan orang puasa itu kan takwa, la'alakum tatakun ya. Kemudian dipertanyakan di surat Al-Baqarah itu siapa yang disebut dengan orang takwa. Orang takwa itu cirinya 3. Yang pertama adalah membelanjakan seluruh hartanya itu dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, dalam keadaan punya atau dalam keadaan kurang. Yaitu wang fikum mimma rozak itu dalam keadaan fisarra'i wadh-dharra. Nah kita diuji. Nah, apakah menang di dalam bulan suci Ramadan itu kita semakin ringan untuk membantu orang lain atau tidak. Itu aja ukuran kalau kita sebagai kemenangan itu. Yang kedua juga wal minal ghaid. Jadi orang yang paling mampu untuk menahan amarah, nahan nafsu, nahan tidak menggunjing orang, nahan tidak membicarakan, itulah yang menang. Nah, yang ketiga wal afina anin nas, jadi orang yang pemaaf. Nah, karena itulah bulan suci Ramadan itu kadangkala saking baiknya orang belum minta maaf pun kita sudah maafkan. Itu bagian dari pensucian diri kita dalam 2 dimensi Fitri. Yang pertama pemaaf itu adalah hablum minan nas ya, artinya dia adalah kesalehan sosial kita tadi. Tetapi ketika kita idkum minanar, kita diampuni segala dosanya, maka itu adalah transdensi kita kepada Tuhan. Jadi orang yang menang adalah menang dalam hubungannya dengan sesama masyarakat dan menang di hadapan Tuhan. Itu kunci Idul Fitri. Id kembali Fitri ya, Fitri itu suci, bersih. Seperti kapas lah kira-kira gitu. Oke, Cak Ali, ini di tengah suasana menjelang Idul Fitri seperti ini, dulu kan Cak Ali besar kemudian di pondok pesantren seperti itu. Ini bagaimana sih mungkin bisa di-sharing kepada kita suasananya di akhir Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri seperti ini di pondok pesantren? Satu kehidupan di pesantren itu yang pertama adalah tentu baca Al-Quran. Karena suasana yang lebih tenang itu menjadi bagian kita berkontemplasi dengan membaca Quran. Itu jadi ada keseharian baik di rumah ya maupun di pesantren dulu itu secara tidak sengaja kita oleh orang tua, oleh kiai-kiai kita itu ada perlombaan. Sudah berapa kali khatam Quran di dalam bulan suci Ramadan ini. Nah, ini yang mungkin rasanya sekarang jarang ya. Orang tua yang ngajarin anaknya, ayo berlomba-lomba baca Quran. Dan berapa kali yang menang biasanya dikasih hadiah di bulan suci Ramadan itu, di Idul Fitri.
Yang kedua adalah baca kitab-kitab. Jadi kitab-kitab yang lama, kitab-kitab kuning itu dibaca ulang sampai khatam, dan ini menjadi bagian dari internalisasi nilai-nilai agama itu, keilmuan menjadi bagian dari diri kita. Jadi di bulan suci Ramadan, meskipun ya orang bias mengatakan tidurnya saja ibadah, apalagi kalau tidak tidur, membaca Quran, membaca kitab. Jadi itu kebiasaan waktu saya masih di pesantren. Apakah ini kemudian berlanjut ataupun diterapkan dalam keluarga Cak Ali sendiri untuk anak-anak? Ya alhamdulillah, saya kalau di keluarga ya mendorong anak-anak pasti kalau sholat jamaah ya, khususnya setelah buka puasa bareng ya, terus di sholat, kemudian taraweh. Dan tentu juga waktu subuh jangan tidur dulu sebelum sholat. Setelah imsak nunggu 5-10 menit kan kita sholat subuh berjamaah, baru boleh mempersiapkan sekolah atau mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Oke, mengenai sholat id sendiri, Cak Ali di keluarga ataupun aktivitas Cak Ali sendiri biasanya setelah sholat id ini akan dilanjutkan aktivitas seperti apa sih? Dulu waktu saya di kampung ya, waktu di kampung ada kebiasaan setelah sholat id itu berkatan. Orang Jawa berkat, jadi ada tumpengan dimakan bareng di musola-musola, di masjid-masjid. Saya pikir itu bagian dari yang menurut saya perlu diteruskan. Mengapa? Karena masyarakat sekarang kan individualistis, ya kesempatan, kemauan untuk membagi juga sangat kurang. Nah, dengan duduk bersama, makan bersama, saya rasa itu sesuatu yang bagus. Nah, yang kedua, ya, tentu kita beranjang sana. Ya, anjang sana itu biasanya yang tua didulukan. Jadi tetangga yang paling tua dan kita keliling. Jadi sebaiknya siapapun jangan melihat ini si A, si B pangkatnya apa. Selama di sekitar situ ada orang yang dituakan, sebaiknya kita hadir dan memohon maaf lebih dulu. Baru kira-kira di rumah menerima tamu, dan itu biasalah kita menjadi bagian hidup bermasyarakat yang saling memaafkan sesama tetangga, sesama kawan, sesama kerabat. Dan saya pikir itu luar biasa buat umat Islam khususnya di Indonesia, karena suasana anjang sana, kebiasaan mudik itu tidak ada di negara lain kecuali di Indonesia. Ini satu hal yang menurut saya diteruskan. Oke, untuk tahun ini kira-kira Idul Fitri akan seperti apa untuk Cak Ali? Apakah kemudian ada tradisi mudik juga atau seperti apa? Oh iya, kalau saya kan masih ada orang tua ya, orang tua mudik itu alhamdulillah saya harus datang. Kemudian kalau ibu bapak mertua sekarang posisi ada di Jakarta, ya karena itu hari pertama di Jakarta, hari kedua baru ke orang tua saya di Jawa Timur. Jadi satu hal yang penting, hidup itu ada dua yang paling bermakna. Satu, berbakti pada orang tua, ya, dan yang kedua adalah membesarkan anak. Nah, kalau mampu kita tanpa reserve, yang disebut dengan birrul walidain, taat kepada orang tua, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Jangan bicara tidak kalau orang tua meminta. Jangan bicara nanti kalau minta orang tua memanggil sekarang. Mumpung masih ada orang tua, kita harus terus mengabdi sekuat mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendidik anak-anak. Jadi anak itu kan anak panah yang kita harus arahkan dan harus pada tujuan yang benar. Kalau dua itu tadi itu bisa dilaksanakan baik, insya Allah itu sebagai pertanda bermasyarakat, berprofesi dimanapun kita insya Allah akan sukses kalau kepada orang tua dan kepada anak kita dalam posisi yang harmonis. Oke, Cak Ali, kita akan lanjutkan perbincangan. Kita harus tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya.